Shalom, salam sejahtera, salam bertemu lagi. Hari ini saya mau belajar firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 13 yang berkata, Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, satu-satunya alasan mengapa kita diminta untuk memberitakan Injil dan setiap orang dituntut percaya Yesus, karena di dalam Yesuslah setiap orang beroleh kelepasan dari kuasa kegelapan dan beroleh persekutuan dengan Allah. Dan kuasa kegelapan ini adalah iblis dan roh-roh jahatnya yang berkuasa atas manusia karena dosa. Dari semua ciptaan manusia, satu-satunya yang diciptakan Allah segambar dengan dirinya. Allah melakukannya supaya manusia dapat hidup dalam persekutuan dengan Dia. Namun ketidaktaatan Adam terhadap perintah Allah telah membuat manusia kehilangan persekutuan itu dan beralih ke bawah kuasa kegelapan. Maka manusia yang mewarisi dosa melahirkan pikiran, perasaan, kehendak, sikap, dan perilaku yang berdosa. Karena itu, dosa atau kegelapan adalah habitat manusia secara rohani. Tidak seorang pun dapat melepaskan dirinya dari kuasa kegelapan atau dosa. Hanya Allah yang dapat melepaskan manusia dari kuasa itu. Dan satu-satunya cara untuk bebas menurut Alkitab adalah dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Nas yang saya bacakan tadi menunjukkan perubahan status yang diperoleh karena iman kepada Yesus. Sesungguhnya oleh iman kita dialihkan oleh Yesus dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaannya. Kerajaan Yesus adalah kerajaan Allah. Pengalihan itu memutuskan hubungan dan hak kuasa setan dan roh-roh jahat atas kita. Jadi penerimaan kita sebagai anak-anak adopsi Allah karena iman kepada Yesus sesungguhnya sama artinya dengan perlepasan hubungan dan hak setan dan roh-roh jahat atas kita di bumi. Setan dan roh-roh jahat adalah kuasa kegelapan yang mempengaruhi manusia untuk mengembangkan kepada kehendak Allah, untuk membangkang kepada kehendak Allah. Dan sejalan dengan pembangkangan itu, setan dan roh-roh jahat mendatangkan kutuk atas kehidupan manusia yang di dalamnya mencangkup bencana, sakit, penyakit, kemiskinan, dan kematian. Karena itu, bersyukur kepada Allah atas anugerahnya oleh iman di dalam Yesus, kita bebas dari kuasa kegelapan. Itulah implikasi dari Injil. Yesus telah menebus manusia dari kuasa kegelapan dosa dan membawa manusia masuk dalam persekutuan dengan Allah. Beriman kepada Yesus adalah cara menerima pembebasan itu. Karena itu sebagai seorang percaya kita harus berani menegakkan iman untuk tidak takut dengan kuasa kegelapan apapun. Setan dan roh-roh jahat sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Kitalah yang justru berkuasa atas mereka. Karena sebagai anak-anak Allah di bumi, kita memiliki otoritas Yesus atas setan dan roh-roh jahat itu yang dapat kita gunakan untuk melarang mereka memasuki kawasan milik Allah. Namun pengetahuan dan iman kita yang mewujudkan kebenaran ini menjadi fakta dalam kehidupan kita. Jadi sampai di sini saja perenungan firman Tuhan saya pada hari ini. Dan apa yang saya dapat belajar daripada perikop ini adalah kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Dan setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri kita secara pribadi, kita bukan hanya beroleh keselamatan, tetapi kita juga diberikan kekuatan, kita diberikan perlindungan, kita diberikan kuasa untuk mengalah setan-setan yang ada di sekeliling kita, yang ada di dunia ini, yang begitu berusaha sedaya upayanya untuk menjatuhkan kita, untuk memusatkan pemikiran kita kepada ketakutan, kepada dunia ini, kepada keadaan, kepada perasaan kita. Dan itulah yang saat ini iblis dengan sedaya upayanya untuk membawa kita gagal di dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita di bumi ini. Oleh itu kita semestinya mengetahui bahwa setelah kita percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita bukan hanya beroleh keselamatan nanti di sorga, tetapi juga sesungguhnya kita telah bebas. Kita bebas dari apa? Daripada ikatan iblis, kita bebas daripada kutuk-kutuk iblis, dan kita berkuasa atas pekerjaan-pekerjaan intimidasi iblis di dunia ini, ke atas hidup kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, pekerjaan kita, iman kita, karena sesungguhnya Yesuslah yang lebih besar di dalam kehidupan kita setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Itulah pentingnya kenapa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, supaya kita beroleh keselamatan, juga kita mendapat kekuatan, kemampuan untuk melawan segala tipu muslihat iblis di dalam kehidupan kita. Jadi sampai di sini sahaja firman Tuhan yang saya mau belajar pada hari ini. Semoga Anda diberkati dan sampai bertemu lagi di video saya akan datang. Terima kasih karena menonton. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.